Ya, terima kasih sudah diingatkan. Hari ini kita akan bahas tentang essay beasiswa ya. Kemudian saya sharing aja nanti Bapak Ibu kita sama-sama diskusi dari pengalamannya hal-hal apa yang akan kita bisa bantu untuk perbaikan dokumen agar siap untuk submit dengan hasil yang maksimal gitu. Kalau submit saja sebatas submit sih semua orang bisa, tapi submit dengan kualitas yang essay yang bagus itu yang perlu kita perhatikan ya. Oke, jadi ini perkenalkan, nama saya Nurti Rahayu, biasa dipanggil Nurti. Saat ini saya mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Sebagai dosen pasti dituntut untuk publikasi ya, jadi untuk perlu Scopus It, ada ORCID dan seterusnya itu. Kemudian saat ini saya tinggal di Depok, Jawa Barat ya. Sejak 2019 saya studi lanjut di Pendidikan Bahasa Inggris UPI Bandung. Kenapa dalam negeri? Karena banyak pertimbangan sebenarnya ya. Jadi emang semua kebanyakan pelamar beasiswa menginginkan untuk di luar negeri dengan beragam pertimbangan. Tapi waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk dalam negeri gitu ya. Ini Bapak Ibu punya pertimbangan masing-masing ketika memilih program studi apakah di dalam atau luar. Kalau ibu-ibu sih biasanya pertimbangan utama keluarga gitu ya. Oke, baiklah. Kita membahas tentang essay. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya nih ketika persiapan untuk beasiswa yang paling menantang apa sih gitu ya. Saya akan pembuatan essay, dokumen-dokumen yang lain seperti surat rekomendasi itu mereka kadang ada yang kita siapin draft, ada yang mereka langsung sudah punya draft sendiri gitu ya. Udah dibahas sebelumnya ya untuk surat rekomendasinya, kemudian surat-surat yang mungkin bisa. Tapi ketika essay ini kita perlu proses yang lama untuk persiapan, tidak hanya sekedar asal submit. Nah, karena dikumpulkan di tahap awal, seleksi administrasi, kadangkala ini terlewatkan karena kita sibuk dengan berkas-berkas yang harus ditandatangani si A si B, kemudian ini itu, tes ini itu gitu ya. Jadi kadang suka terlewat. Jadi kesannya kurang well prepared ya. Nah, meskipun disubmit di tahap awal, tapi digunakan tahap akhir, khususnya untuk seleksi substansi atau wawancara, karena nanti isi dari essay kita itu akan dijadikan pedoman landasan bagaimana reviewer menilai kualitas kita. Nah, makanya tadi saya sampaikan tidak hanya sebatas submit dokumen, bukan hanya sekedar ada, tapi nanti kualitasnya akan dibahas ketika sudah seleksi substansi. Nah, masing-masing beasiswa itu mensyaratkan essay yang berbeda gitu ya, essay-nya dengan gambaran isi yang berbeda. Jadi kalau menanyakan nanti tinggal dibaca aja di persyaratannya topiknya apa, yang diinginkan apa itu ikuti. Kita nggak bisa berkreasi dengan ide atau gagasan masing-masing dan kita fokus sama dengan persyaratan yang disampaikan oleh tiap-tiap beasiswa. Nah, untuk PDP sendiri essay-nya ada beberapa hal nanti akan kita sampaikan gitu ya. Salah satunya ada proposal studi atau rencana studi untuk S2 dan S3. S3 saja sih menurut saya. Oke, nah kemudian pertanyaan yang kedua, selain hal apa yang paling sulit ketika persiapan untuk beasiswa? Essay. Terus cara nulis yang essay yang baik itu seperti apa sih? Ini gambaran umum. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham gitu ya, sekedar refresh aja. Jadi essay ini adalah cerita sesuai dengan topik yang diminta. Jadi jangan sampai out of topic, terlalu lebar, tidak sesuai dengan topik. Jadi kadang ada sebagian dari kita yang suka berimprovisasi gitu ya. Tapi itu tidak signifikan informasi diberikan itu fokus sama topik yang diminta. Nah, kemudian ini adalah essay pribadi. Otomatis cerita antara si A dengan si B akan berbeda. Jadi kita nggak bisa lihat template orang, kemudian kita akan copy paste sesuai dengan ini, tidak, karena story-nya akan berbeda. Kalau misalnya hanya sebagai untuk gambaran, ini teknisnya seperti apa silahkan. Tapi untuk ATM amati tiru modifikasi ini nanti perlu banyak prosesnya sehingga kita bisa sajikan hasil akhirnya adalah essay ini personalized banget. Jadi tailored sesuai dengan masing-masing kita, mencerminkan kita, daya jualnya tinggi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ketika
nanti kita wawancara gitu ya. Yang kedua, topiknya apa kita pahami dulu. Kemudian setelah kita tahu topiknya, kita buat outline paragraf 1 kita akan nulis apa, paragraf 2 kita akan buat apa, gitu ya. Gunakan bahasa Indonesia yang menarik atau bahasa Inggris yang baik dan benar gitu ya. Tidak terlalu formal gitu ya. Kalau misalnya esai Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia, esainya bahasa Indonesianya baik dan benar, mungkin tetap memperhatikan kaidah bahasa. Hal-hal yang perlu dihindari adalah istilah-istilah terminologi yang mungkin masing-masing bidang keilmuan itu akan banyak menggunakan istilah terminologi yang rumit. Nah, hindari menggunakan itu karena mungkin dalam tahap seleksi awal esai kita akan dibaca orang dengan mungkin riset interest atau minat keilmuan di bidang keilmuan yang berbeda dengan kita. Jadi gunakan kata-kata yang generik yang umum saja gitu ya, belum register suatu bidang keilmuan tertentu. Kemudian cantumkan hal yang menarik di awal tulisan. Jadi ada semacam hook-nya apa gitu ya. Jadi ketika kita baca tulisannya, ketika baca judulnya langsung tahu nih, wah ini menarik nih, ini seksi gitu ya. Jadi tidak mengulang hal yang sama. Misalnya kalau kita melihat tulisan anak-anak, risetnya pengaruh A dan B terhadap ini, itu template yang sudah kolonial sekali. Nah, bagaimana kita bisa menulis judul, kalaupun misalnya itu adalah judul riset kita hal-hal yang menarik. Nah, kemudian ada paragraf-paragraf buat penasaran. Itu kalau misalnya kita nulis tentang nanti tentang esai tentang kontribusi untuk Indonesia misalnya gitu ya. Kemudian sudut pandangnya orang pertama, jadi kita bisa menulis dengan saya gitu ya. Jangan kami, kalau kami plural, sudut pandang orang pertama. Jadi Anda nggak bisa menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan penulis atau peneliti, nggak bisa, tapi sudut pandang orang pertama. Nah, relevansi isi tulisan ini sesuai dengan beasiswa yang kita ambil. Jadi misalnya, maksudnya beasiswa kita ambil itu ada prodinya. Jadi ketika kita melamar untuk prodi pendidikan bahasa Inggris, otomatis isi tulisan kita akan diarahkan gitu sesuai dengan prodi yang kita ambil gitu ya, sesuai dengan profesi juga. Nanti bagaimana kalau misalnya belum bekerja, nah nanti akan disesuaikan dengan apa profesi yang akan kita geluti setelah kita lulus dari prodi yang kita ambil nanti. Nah, yang kita tonjolkan adalah otomatis kontribusi atau peran kita dalam esai itu sebagai apa. Jangan sampai kita hanya sebagai penyerta aja, bukan peran utama gitu ya. Jadi perannya harus peran utama, tidak hanya sebagai figuran. Ini adalah generalnya saja Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Nah, ada beberapa do and don'ts ya. Pertama tadi saya ulangi sekali lagi, baca deskripsi masing-masing esai, kemudian poin-poin apa yang diminta, ketentuan penulisan. Jadi ketentuan penulisan itu jumlah katanya berapa, misalnya 1000 sampai 1500. Usahakan sesuai dengan itu, jangan sampai over gitu ya. Oke, kemudian buatlah story atau cerita tentang profil kita sesuai dengan tujuan kuliah. Tadi sudah. Kemudian esai ini adalah perwakilan diri kita. Jadi kita akan menjual dari personal branding kita gitu ya. Jadi si A sama si B brandingnya akan beda. Nah, ini kadang membutuhkan pemikiran yang banyak. Kita menjual diri kita seperti apa sih? Gitu. Ada beberapa yang menanyakan, saya tuh bingung ya, menurut saya there's nothing special about me. Saya dosen seperti yang lain, saya melakukan hal-hal rutin seperti yang lain. Saya mau jual apa dengan yang sudah saya lakukan? Perasaan saya nggak ada hal spesial dari diri kita. Nah, ini yang perlu banyak kontemplasi. Sebenarnya masing-masing orang tuh spesial, hanya kita nggak tahu nih mau apa yang kita tuliskan gitu ya. Walaupun hal sekecil apapun, kalau kita bisa menuliskannya dengan baik akan berkesan intinya gitu. Makanya proses penulisan, proses menggali informasi, proses menggali ide itulah yang lama. Kadang karena apa? Kalau kita melihat diri kita tuh kadang orang lain, karena kita melihatnya nggak ada yang spesial gitu ya. Oh ya, sebentar. Pak Hardianto. Ya baik Pak, nanti ini saya simpan untuk nanti dulu ya. Terima kasih perhatiannya. Ya, saya masih Nurti Pak, belum Nutri. Nanti brandingnya beda sama produk minuman bubuk kemasan ya kalau Nutri ya. Oke, itu tadi saya lanjutkan dulu, nanti kita diskusi ya, di akhir ya. Maaf Bu, Ya, silakan. Gak apa-apa Pak.
Saya simpen dulu ya, Pak. Nanti untuk paragraf contohnya sabar aja. Salah ketik, Ibu. Iya, Ya, nggak terima apa-apa. kasih, Ibu. Sama. Oke. KISS ya, kemudian keep it short and simple. Tadi hindari menulis kalimat atau kata-kata yang sebenarnya ini kurang bermakna gitu ya, agak bridging yang nggak fokus misalnya. Nah, jadi keep it short and simple. Ingat jumlah katanya terbatas. Kita harus maksimalkan dengan memberikan informasi yang meaningful yang ketika dibaca sama reviewer itu, oh ini hal yang ada insight-nya gitu ya. Jadi ada keep it short and simple. Kemudian don't-nya, ketika kita pengen menunjukkan diri kita, otomatis kita menunjukkan kualitas kita, keunggulan kita, tapi ingat tanpa merendahkan orang lain. Oke, ini saya share dari pengalaman saya untuk mereview beberapa essay teman-teman gitu ya. Ketika udah selesai, dibaca beberapa teman, nanti tolong ditanyakan, kesan kamu ketika membaca tulisan ini apa dari si penulis gitu ya. Ada kesan yang menanyakan, kamu sombong banget gitu ya. Sombongnya dalam tahap yang masih wajar atau sudah overconfident. Nah, ini kita perlu survei gitu ya. Jadi dibaca sama beberapa teman atau beberapa kolega nih, ketika membaca ini kesan yang kamu dapat seperti apa gitu ya. Gitu. Jadi menunjukkan siapa diri kita tanpa merendahkan. Ada yang menunjukkan orang lain dengan mengesampingkan peran orang lain. Misalnya gini kalimatnya, Pak. Karena baru boleh ikut bahasa Inggrisnya kalau udah lolos ikut. Oh, enggak. Oh iya, maaf, Pak. Bu Devi, mohon maaf. Bu Devi. Jadi dia beasiswa ini bimbingannya bertahap. Bimbingan beasiswa dulu terus bahasa Inggris. Boleh ikut bahasa Inggris kalau bimbingan beasiswanya itu lolos. Kalau dari host bisa di-mute Pak Bu Nur. Ya. Mohon host untuk itu mute noise-nya. Sebentar ya. Oke, siap. Oke. Saya mau share tentang kalimat-kalimat yang ini ya, menunjukkan siapa diri kita, tapi kadang kita nggak sadar kalau tulisan kita itu mengecilkan peran orang lain, misalnya gini. Saat divisi kami harus berjibaku dengan hal ini gitu ya, dan pimpinan tidak bisa menunjukkan kapasitasnya gitu ya, saya diminta oleh bla 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 untuk handle proyek ini walaupun itu tidak sesuai dengan job description saya gitu. Karena saya bersungguh-sungguh dengan segala ini, karena saya bersungguh-sungguh akhirnya saya bisa memenangkan, saya bisa menyelesaikan proyek dengan nilai yang tidak sedikit. Ini ada kalimat-kalimat yang menunjukkan relasi dia yang tidak harmonis dengan pimpinan, dengan kolega, itu mohon dihindari. Jadi nanti prosesnya itu ketika udah selesai, itu kesan apa yang didapatkan ketika membaca. Itu yang penting, Ibu. Kenapa? Karena tulisan kita itu adalah cerminan dari pikiran kita, karakter kita gitu ya. Ada ideologi yang terbawa di sana. Jangan sampai gitu ya, kita ingin mengesankan hal yang positif kepada reviewer. Jangan sampai ketika dibaca reviewer tuh ada ideologi kita yang belum kita saring, atau ada pikiran kita, ada kesan-kesan kita yang istilahnya itu belum kita saring gitu ya. Walaupun apakah boleh sih, itu kan mencerminkan saya apa adanya. Iya, tapi secara fakta umum mereka akan menghindari orang-orang dengan tipe-tipe seperti itu. Jadi intinya gitu. Jadi kita nggak sadar tulisan kita tuh mencerminkan pikiran kita, karakter kita gitu ya. Nah, itu harus kita perhalus gitu ya. Itu proses akhirnya nanti ada di proofreading. Nah, untuk essay sendiri tidak perlu dilengkapi dengan quotation, referensi dan seterusnya, kecuali proposal studi otomatis diperlukan kajian pustaka. Gitu Bapak Ibu ya, sebelum kita bahas tentang hal yang teknis. Nah, untuk beasiswa LPDP 2021 nih ya, yang disyaratkan, koreksi saya jika saya salah. Terima kasih sudah di-off-kan. Personal statement ya, ada yang mengatakan motivation letter, ada yang menyatakan statement of purpose. Ini sudah dibahas di
sesi sebelumnya ya. Kemudian essay yang kedua, komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Yang ketiga, maaf belum diganti, proposal penelitian ini khusus untuk doktoral. Nah, Bapak Ibu kebanyakan doktoral, nanti ini fokus yang proposal penelitian atau yang kedua nanti kita bahas ya. Nah, enaknya adalah ketika diminta untuk membuat essay tentang komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia itu sudah jelas sekali poin-poin apa yang harus kita tulis. Misalnya deskripsikan diri saudara. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan diri kita? Apakah nama, alamat, tempat tanggal lahir, gitu ya, hal-hal yang sudah ada di CV, tentu saja itu kurang relevan. Yang relevan adalah kita how to sell yourself, how to sell ourselves. Kita deskripsikan diri kita dengan menarik tadi. Nih, kembali ke pertanyaan tadi Pak Hardianto ya Pak. Nih, ini kembali ke personal branding kita. Kita seorang dosen, gitu ya. Atau kita seorang apapun profesi itu, gimana kita deskripsikan kita dengan education, dengan achievement, dengan experience. Kemudian apa? Kita komitmen kita. Misalnya apa gitu ya? Izinkan saya memberikan contoh dengan profil saya gitu ya. Saya berasal dari Gunung Kidul. Bapak Ibu mungkin tahu Gunung Kidul itu pasti brandingnya apa ya? Ya, saya berasal dari Gunung Kidul, sebuah daerah di DIY. Kemudian saya berjuang menjadi seorang dosen. Akhirnya dengan segala kerja keras saya diterima di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, gitu ya. Yang menurut saya cukup lumayan lah ya, gitu ya. Kalau dilihat sih kebanyakan dosen bahasa Inggrisnya alumni dari luar negeri. Nah, kemudian kalau kebanyakan dosen bahasa Inggris itu background-nya adalah pendidikan bahasa Inggris, saya mengangkat dosen bahasa Inggris di sekolah perguruan tinggi vokasi, khususnya bidang pariwisata. Nah, saya akan membawa isu itu yang membuat saya berbeda dengan yang lain. Jadi ketika saya berasal dari pendidikan bahasa Inggris, saya akan mengarahkan ke mungkin komitmen saya untuk meningkatkan kualitas guru yang kurang memadai misalnya gitu ya isunya ya. Jadi framework kita untuk studi lanjut itu untuk meningkatkan kapasitas kita agar bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Itu kalau misalnya saya berasal dari pendidikan bahasa Inggris, tapi kebetulan saya dosen bahasa Inggris di perguruan tinggi vokasi khususnya pariwisata. Berarti framework saya akan saya sesuaikan. Saya perlu studi lanjut untuk meningkatkan kapasitas saya untuk berkontribusi dalam bidang apa? Apakah untuk kurikulum desain dalam bahasa Inggris untuk meningkatkan kualitas kemampuan skill pekerja pariwisata gitu ya? Apakah menciptakan pekerja profesional pariwisata dengan skill internasional dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita ceritakan di sini gitu ya. Jadi diri kita, profil kita, kemudian pengalaman kita, pendidikan kita, komitmen kita, kenapa kita perlu studi lanjut, itu sudah langsung tutup poin di sini gitu ya. Ingat sini 1.500-2.000 kata tuh nggak banyak ya, sekitar 6 halaman mungkin ya. Nah, kemudian bagaimana contohnya? Otomatis masing-masing akan berbeda di sini Bapak Ibu. Kita akan membuat profil kita yang berbeda, yang menarik. Jadi ketika reviewer lihat, oh ini berarti nih, apakah ini typical standar gitu ya? Apakah ini istimewa? Kalau standar tuh banyak sih teman-teman saya nih yang deskripsinya seperti ini, tapi yang membuat berbeda apa? Misalnya ada pelamar yang berasal dari daerah 3T, silahkan ceritakan perjuangannya, tapi dengan porsi yang wajar gitu ya. Bagaimana ketika mengajar daerah terpencil, mengajar di perguruan tinggi di daerah misalnya dengan strugglingnya bagaimana, itu silahkan karena itu adalah profil Bapak Ibu gitu ya yang mendorong Bapak Ibu untuk meningkatkan kapasitas. Oke, deskripsi diri saudara. Kemudian masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar Anda dan solusi penyelesaian yang Anda tawarkan. Nah, di sini kita melihat diri kita bagaimana. Pertama, kemudian yang kedua, kita lihat nih kalau di perguruan tinggi vokasi itu kayak gini. Kita lihat nih kalau di pendidikan bahasa Inggris kayak gini. Saya lihat nih di kantor saya seperti ini. Nah, hal-hal apa di sini gitu ya, yang kita bisa kontribusi, kita bisa memberikan solusi jika kita studi lanjut.
ternyata kalau saya sampaikan di perguruan tinggi vokasi itu, mereka fokus di vokasi, kemudian kurikulum tentang pengajaran bahasa itu kurang detail. Nah, ini saya lihat di sini. Di sini saya akan kontribusi bagaimana saya bisa desain kurikulum bahasa Inggris yang sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Itu kontribusi yang saya tawarkan. Nah, kebijakan-kebijakan apa di perguruan tinggi vokasi yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas bahasa Inggris mahasiswa gitu, untuk meningkatkan mutu atau profil lulusan. Ini yang saya lihat. Kemudian solusinya apa? Kemudian deskripsikan pentingnya ilmu yang akan Anda ambil dan bagaimana ilmu yang Anda dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Nah, ilmu ini penting kenapa? Karena bisa menyelesaikan masalah yang ada. Untuk bisa memberi kurikulum development untuk ISP atau bahasa Inggris, saya perlu studi lanjut di perguruan tinggi ini dan seterusnya. Ini berkaitan. Nah, terus mimpi kita tentang Indonesia, masa depan Indonesia itu seperti apa? Nah, dengan ini berkaitan lagi ketika nanti banyak dosen-dosen dengan mampu untuk membuat kurikulum vokasi, kurikulum bahasa Inggris di perguruan tinggi vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri, maka link and match gitu ya, itu akan mudah dilaksanakan. Tidak ada lulusan SMK atau vokasi yang tidak bisa menciptakan kerja atau masuk ke dunia kerja gitu ya, karena semua kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan industri. Nah, peran Anda apa? Peran kita apa? Di situ saya akan mengambil bagian apa. Nah, terus caranya gimana? Otomatis dengan studi lanjut, rencana-rencana apa akan ada, apa yang akan kita lakukan saat studi lanjut. Nah, ini contoh untuk yang komitmen kembali Indonesia, rencana kontribusi Indonesia pasca studi. Jadi kita jawab aja poin-poinnya Bapak Ibu gitu ya. Kita elaborasi aja dengan profil kita masing-masing. Berarti kan kita cerita tentang apa yang kita lakukan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang sebelum kita ke proposal studi Bapak Ibu? Silakan, ada yang mau oh belum ya? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah siap semua nih esainya ya, komitmen kembali ke Indonesia, rencana kontribusi di Indonesia. Nah, tadi untuk kembali ke Indonesia itu untuk yang konteks studi lanjut ke luar negeri ya. Gitu. Tapi kalau misalnya studi lanjut dalam negeri, biasanya konteksnya kembali ke alma mater atau prodi, karena yang berikan perizinan Anda bisa studi lanjutkan prodi gitu ya. Itu konteksnya nanti disesuaikan saja. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini sudah jelas nih, tinggal nanti tahapan-tahapannya. Nah, essay yang kedua itu adalah proposal penelitian khusus doktor. Ini yang paling menantang juga. Perlu waktu yang paling lama gitu ya. Bongkar pasang, tambal sulam, copy paste itu pasti ada gitu ya. Oke, proposal penelitian ini 1.500-2.000 kata, nggak banyak ya, sampai dengan referensi itu 2.000 kata lah. Jadi intinya jangan setiap kata itu harus maksimal pesannya, jangan sampai ada kalimat-kalimat yang nggak insightful gitu ya. Nah, judul penelitian ini poin-poin yang disampaikan di websitenya, di buku pedomannya, ada judul, ada latar belakang, ada perumusan masalah, pertanyaan penelitian, rasional, metode desain, signifikansi, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Oke. Judulnya apa? Judulnya harus researchable, doable within the time frame. Nah, judul penelitian itu harus yang bisa diteliti, bisa dikerjakan dengan waktu yang ada. Ingat untuk S3 itu waktunya kita 3 tahun plus tambahan 2 semester. Jadi kalau 3 tahun nggak selesai, kita ajukan perpanjangan 2 semester. Nah, ada beberapa perguruan tinggi di dalam negeri yang dari semester 1 sudah fokus ke penelitian, ada yang masih research course gitu ya, dan seterusnya. Ya, terus jadi pertama researchable, kemudian doable. Ingat topik yang bagus tuh topik yang selesai. Jangan sampai topiknya bagus tapi nggak selesai. Buat apa gitu ya. Kemudian latar belakang ya, latar belakang apa yang sudah diteliti, apa yang diteliti dan seterusnya, ada gap-nya. Nah, ini latar belakang ini porsi yang paling banyak. Kenapa? Karena
theoretical review ada di sini. Jadi di latar belakang ini kita akan tuliskan global issue yang ada sesuai dengan topik. Nah, kemudian national issue-nya itu apa? Penelitian terdahulunya itu apa, gitu ya. Nah, yang belum diteliti oleh scholars gitu ya, yang belum diteliti itu apa? Di sini ada gap antara apa yang sudah ada, apa yang sudah diketahui, dan apa yang belum diketahui. Nah, gapnya ini yang akan kita teliti. Karena bidang ini, area ini belum diteliti, maka saya tertarik untuk bahasnya. Gitu. Jangan sampai tiba-tiba tanpa adanya review dari previous research gitu ya, tiba-tiba ngomong saya tertarik bahas ini. Nah, kenapa pengen tertarik itu, gitu ya? Pertama karena ada gapnya, gitu ya. Itu yang kita harus tuliskan. Ini porsi paling banyak, latar belakang, karena berisi tinjauan teori juga, kemudian ada gapnya. Dan dari gapnya baru nanti flow-nya, rumusan masalahnya apa. Ini untuk mengisi gap yang muncul tadi, karena ada gap yang belum terisi dari riset-riset yang ada. Nah, kemudian tujuan penelitian ini untuk apa? Sudah rasional. Rasional ini kenapa sih riset ini perlu di Indonesia? Konteksnya masuk situ. Kenapa riset itu perlu diadakan khususnya untuk dalam ruang lingkup perguruan tinggi vokasi misalnya? Itu kita sampaikan. Metodenya apa? Desainnya untuk S3 memang ditekankan untuk novelty ya, jadi metode desainnya harus rigorous ya. Kalau misalnya menggunakan kualitatif, gunakan desain-desain terbaru, apakah menggunakan fenomenologi, apakah narrative inquiry, apakah etnografi, kemudian kalau kuantitatif gunakan SEM dan sebagainya. Jadi kita keep up dengan metode-metode terbaru. Kita nggak bisa sekedar regresi, multiregresi ataupun deskriptif kuantitatif ataupun thematic analysis gitu ya. Jadi harus rigorous menggunakan sumber data yang berbeda-beda. Karena itu yang membuat kita ada kelebihan dengan yang lain. Ketika penelitian yang terdahulu hanya menggunakan metode ABC, saya akan menambahkan dengan ABCD gitu ya. Boleh seperti itu. Signifikasi manfaatnya. Jadi manfaat teorinya gimana, praktikal gimana, konseptualnya seperti apa. Manfaatnya untuk peneliti selanjutnya gimana, manfaatnya untuk kampus kita gimana, manfaatnya. Nah, kita bisa breakdown manfaatnya untuk apa. Nah, sebagai seorang dosen manfaatnya apa gitu ya. Nah, kesimpulan dan saran itu menekankan bahwa riset kita itu penting loh dalam konteks ini. Kalau nggak ada riset ini nanti akan seperti ini loh gitu ya. Perlu daftar pustaka. Itu secara global Bapak Ibu. Oke, nah stepnya. Nah, stepnya nih, pertama pertanyaan yang muncul nih, topiknya masih bingung nih gimana ya gitu ya. Itu juga saya lakukan, saya alami waktu milih topik ya. Topik selection tuh, nah, atau judulnya ya, itu berasal dari minat kita. Saya tertarik nulis ini. Saya yakin bahwa Ibu sudah punya research interest ya gitu ya. Jadi minat kita. Kemudian sekarang yang lagi tren di luar tuh kayak gini loh, itu public interest. Bisa nggak sih saya pengen bahas orang-orang yang sedang tertarik dengan ini, misalnya sekarang yang di luar lagi tren di VR nih gitu ya, design based research, saya mau bahas tentang ini, silahkan kalau mampu. Nah, atau public needs, kebutuhan orang tuh, kebutuhan masyarakat tuh sekarang sekian ini, jadi ada bisa dari minat kita, bisa jadi public interest, bisa jadi public needs. Kita milih salah satu dari itu, dan tentu saja kita harus mengukur itu researchable nggak, sesuai dengan kemampuan kita nggak gitu ya. Yang tren di sana tuh menggunakan social network analysis loh sekarang, tapi ternyata itu harus menggunakan programming, Python dan seterusnya. Kita harus belajar programming agar bisa analisis ini. Nah, kayaknya itu nggak doable deh dengan waktu kita yang terbatas. Nah, itu skip aja. Jadi banyak pertimbangan ketika kita menentukan judul. Nah, dari tadi otomatis kita harus temukan nih gaps-nya atau novelty. Nah, gaps novel itu udah dari mana? Kalau kita baca banyak, gitu ya. Jadi emang yang paling berat itu bacanya Bapak Ibu. Baca, kita buat summary, kita buat matrix gitu ya, baru nanti kita bisa banding-bandingkan, oh ini berarti yang ada ini yang belum ada ini. Tahapannya itu pre-writing, tadi riset tadi, kemudian drafting ya, baru nanti terakhir kalau udah selesai baru kita proofread tulisan kita.
nggak cuma proposal studi, tapi essay yang lain tadi juga kita harus proofread. Jangan sampai tulisan kita tata bahasanya tidak sesuai atau banyak spelling mistake kayak gitu ya. Jadi proofread. Kalau bahasa Inggris gunakan ada Grammarly dan seterusnya. Dan juga kalau bisa dicek plagiarismenya silahkan gitu ya, menggunakan Turnitin. Oke, nah saya sharing aja untuk database ya. Tadi karena kita harus banyak baca. Ya, saya banyak baca, kemudian nah kita harus punya database yang berkualitas. Dapatnya dari mana? Dari navigasi, Bapak Ibu. Nah, navigasi otomatis dari jurnal terindeks internasional. Kita nggak bisa di Google Scholar lagi, Sinta lagi udah nggak bisa gitu ya. Oke, jadi ini database yang kita bisa gunakan untuk mencari jurnal yang berkualitas. Jurnal-jurnalnya itu nanti kadang-kadang kita dapat insight, ih ini menarik nih, di Indonesia belum ada nih kayak gini topiknya, silakan. Jadi ketika kita banyak baca, kita ketemu judul-judul A, B, C, D gitu ya, kita dapat topik dari kita baca itu. Nah ini database jurnal terindeks internasional Scopus ya, bisa Taylor Francis, Elsevier, ada Wiley, Springer, Science Open dan seterusnya. Nah ini database Bapak Ibu yang harus kita kenali tiap hari ya. Jadi kalau Taylor Francis itu ada search bar, kita tuliskan keywords kita gitu ya. Baru nanti situ akan ada referensinya atau artikel-artikel. Kita bisa batasi 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir untuk tahu nih update terbaru tentang ini apa gitu ya. Oke, kemudian nah ada kalau misalnya kita udah dapat fokusnya nih, saya pengen tahu nih rangkuman referensi tentang ini atau pembahasan tentang ini. Nah, kita bisa ke Open Access Dissertation atau oatd.org. Ini database disertasi riset sedunia Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu tuliskan keywords-nya di sini, search klik nanti kita akan dapat contoh tesis atau disertasi dari perguruan tinggi terkeren, mau dari Australia, Amerika, ada UK dan seterusnya ada di sini. Jadi kita review literaturnya yang terbaru untuk tahu nih kalau kita nulis tentang topik A, kita harus tahu nih induknya teori yang menentukan ini dari awal sampai akhirnya perkembangannya gimana sih. Nah, itu yang kita tahu, jangan sampai kita misalnya kita bahas tentang motivational strategi, oh itu harus ada doornya misalnya karena teori awalnya seperti itu. Kalau kita bahas tentang topik tentang willingness to communicate, nah ini harus ada babonnya teorinya dari ini. Nah ini ketika kita bahas tentang teori babonnya dari awal biasanya bisa lihat dari OATD gitu ya. Nah, karena di situ ada disertasi full yang ada di dunia. Oh, topiknya ini tuh intronya kayak gini loh, gitu kan. Terus teorinya gini, terus research questionnya gini, metodologinya gini. Nah, kita bisa dapat full insight dari ini. Nah, kalau kita udah banyak artikel, tulisan, tesis, dissertation, gitu ya, kita punya database yang kita bisa baca, kita bisa olah untuk bisa kita masukkan dalam draft proposal kita. Nah, ada software yang kita bisa bantu untuk membuat database itu yaitu Publish Operates. Sudah tahu ini ya? Ada Open Knowledge Map, kemudian ada Sephora, ada FOSS-Viewer. Nah, FOSS-Viewer itu ngolah bibliometric analysis dari database yang ada. Kemudian untuk cari buku-buku referensi ada LibGen. Nah, ini Sci-Hub ketika kita mau unduh artikel nggak bisa, kita ke Sci-Hub ya. Kemudian Booksisi dan juga Mendeley. Database kita jangan sampai lupa kita organize ke Mendeley, kita input di sana agar kita bisa citasi. Begitu. Oke. Sampai di sini dulu ada 3 pertanyaan, ada beberapa ya. Oke. Nanti kita diskusi habis ini. Jadi sesi kedua nanti kita akan bahas lebih dalam tentang mungkin ini ya, database, navigasi, dan seterusnya. Oke, ini saya coba baca dulu ya. Ya, dari Pak Zainal Ibnu ya, terkait dengan anjuran untuk tidak mencantumkan referensi, kebetulan essay saya tentang permasalahan di sekitar adalah timpangnya jumlah pengguna kendaraan pribadi dan angkutan umum. Oke. Apakah masih ada toleransi untuk mencantumkan jumlah persentase perbandingan pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum berdasarkan studi yang pernah dilakukan oleh SKPD? Oke, ini
mohon maaf ini esainya yang proposal studi atau tadi komitmen kembali ke Indonesia, Pak Zainal? Izin Bu, itu Ya. untuk yang kontribusi ini Bu, kembali ke Indonesia. Oke, untuk kontribusi ke Indonesia, untuk memberikan statistik tadi, untuk menjawab poin yang mana nih Pak? Bapak akan menyajikan timpangnya ya. Itu kondisi sekitar ya, boleh sih gitu ya. Intinya statistik boleh disampaikan, tapi dengan porsi yang istilahnya pas pada porsinya aja, jangan terlalu kita expose banyak hal, misalnya rinciannya per provinsi ini atau apa, tapi Bapak ingin menyampaikan bahwa ada ketimpangan, dibuktikan dengan ini, oleh karena itu gitu ya. Jadi itu untuk memberikan konteks kenapa Bapak tertarik membahas tentang ini, begitu kan ya? Siap Bu, iya Bu. Oke. Jadi untuk boleh memberikan gambaran aja. Ya, boleh Pak. Jadi statistik untuk menunjang informasi tentang bahwa bidang ilmu Bapak itu sangat penting mengingat konteks yang Bapak cantumkan di sini gitu ya. Boleh, silahkan. Jadi yang nggak boleh itu adalah referensi-referensi dengan teori-teori kayak gitu tuh. Itu nanti porsinya ada di proposal studi. Gitu Pak ya. Kemudian Ibu Fani Rahmatina, Bu, saya sering bimbang. Iya, saya juga gitu. Lebih baik mana, perlebar jangkauan sampel atau perdalam topik penelitian? Saya pernah melihat penelitian doktoral yang saya pikir dan saya bandingkan dengan tren penelitian magister dosen saya. Itu termasuk penelitian yang setara. Namun cakupan sampelnya sampai satu negara, atau lebih baik saya dalam topik penelitian dan sampelnya hanya tingkat kota provinsi. Oke, ini menarik sekali Ibu. Jadi nanti ketika kita menulis itu kita harus tahu paradigmanya Ibu. Apakah mau kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Kalau kuantitatif, kuanti itu memang dia berfokus pada representatif. Jadi nanti hasilnya akan mewakili sebuah populasi, makanya sampelnya harus dihitung. Nah, kalau kita bahas tentang Indonesia, sampelnya misalnya ada provinsi, maka masing-masing provinsi harus ada sampelnya. Itu kalau kuanti, karena nanti hasilnya akan mewakili sebuah populasi. Maka memerlukan sampel yang besar, apalagi jika alat uji analisisnya menggunakan SEM ya. TLS SEM itu membutuhkan sampel yang besar, kalau tidak dia akan nggak bisa running analisis datanya, persyaratannya kurang memenuhi. Nah, kalau Ibu orang yang suka dengan jangkauan ini, bisa punya akses untuk mendapatkan sampel yang besar, silahkan kuanti. Namun, kalau misalnya fokus pada bidang tertentu, kita bisa menggunakan paradigma kualitatif, interpretatif, gitu ya. Banyak sekali dari narrative inquiry, gitu ya. Narrative inquiry itu kita bercerita tentang sebuah fenomena. Ada metode tentang IPA ya, interpretatif phenomenological analysis, gitu ya. Kita berinteraksi dengan pelaku, dengan subjek, kemudian kita akan interview, kita akan ceritakan pengalaman-pengalaman dia, kita maknai pengalaman yang beliau sudah rasakan, kita hubungkan dengan teori yang nggak ada, itu IPA. Ada phenomenological case study gitu ya, itu kita belajar tentang fenomena tertentu, kita dapatkan sampelnya 3 orang, 4 orang, 5 orang, kita wawancara, kita observasi, kita field note, kita rekam, kita ceritakan, itu bisa juga. Ada juga namanya autoetnografi, itu satu orang cerita tentang apa yang kita alami diri sendiri. Kalau di UPI ada, Bu. Jadi banyak sekali metode yang Ibu bisa fokuskan, gitu ya. Kalau yang sampelnya satu negara itu pasti kuantitatif. Tapi kalau misalnya Ibu mau fokus satu hal, kita perdalam, itu berarti Ibu ke kuali. Itu dia ya. Bu, ingin menanggapi sebentar, Bu. Silakan, Bu Fani. Maaf, Bu, saya off cam, Bu. Jaringan mendukung. Ya. Bu, rencananya penelitian saya ini menghasilkan produk. Nah, produk itu nanti akan diterapkan ke sekolah-sekolah, Bu. Nah, jadi apa lebih baik karena dia ada implementasi ke sekolah, apa lebih baik saya memilih jangkauan yang lebih sempit seperti provinsi gitu,
sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Barat gitu, Bu. Atau saya lebih memilih Indonesia gitu skopnya. Karena produk yang saya bikin ini seperti inovasi pembelajaran gitu, Bu, yang dapat diterapkan dalam kelas. Eksperimen ya, Bu, berarti ya? Ya, setelah R&D nanti akan dilanjutkan dengan eksperimen gitu, Bu. Iya. Eksperimen itu atau kalau dulu R&D atau sekarang kayak di BR gitu tuh bisa cakupannya emang nggak, saya selama ini saya baca tuh tidak luas, Bu. Tidak mungkin satu Indonesia, nggak mungkin. Ada beberapa riset eksperimen yang hanya fokus satu sekolah gitu ya. Nah, fokus ke satu sekolah tapi Ibu punya data yang banyak dari awal, dari pretest, dari post-test, dari observasi, kemudian ada interview gitu. Jadi fokus ke data yang banyak, walaupun satu sekolah itu kan bisa jadi disertasi yang baik. Banyak nanti sampel-sampel disertasi yang bisa didapatkan dari OECD tadi, yang bagaimana kita bisa riset eksperimen hanya satu sekolah saja, tapi menghasilkan data yang bagus. Nah, interview tadi objeknya tadi dari lesson database-nya, dari dokumen analisis, dari interview, dari observasi, dari data nilai itu banyak sekali. Ibu nggak usah satu provinsi, satu sekolah pun bisa. Tinggal bagaimana kita mengolah datanya, bagaimana nanti bilang metodenya seperti apa. Jadi ketika kita menulis sebuah proposal, kita harus berargumentasi kenapa sih kita satu sekolah saja, kenapa sih kita cuma 3 responden saja, kenapa sih kita seperti ini. Jadi gimana kita bisa berargumen sehingga mendukung metode yang kita bisa pilih. Begitu ya, Bu Fani ya? Ya, Bu, makasih, Bu. Oke, nanti insya Allah kita perdalam lagi next session ya. Oke, lanjut Pak Ardianto tadi. Bagaimana kalau essay yang bukan lebih dari, misalnya saya mau apply scholarship langsung di kampus S3 Australia, misal. Oke, terima kasih Pak. Tadi essay untuk selain LPDP, begitu ya. Pertama lihat nanti beasiswanya, dia topiknya apa Pak, temanya apa. Nggak bisa kita essay-nya LPDP kita submit untuk yang USAID misalnya, karena essay ini harus well tailored, harus sesuai dengan request, harus sesuai dengan ketentuan yang diminta. Jadi essay-nya itu akan beda, karena di sana misalnya profilnya yang diinginkan juga beda. Kalau PDP itu untuk mencari profil pemimpin masa depan gitu ya. Kalau misalnya USA itu mencari agen perubahan. Nah, di situ kita bisa arahkan bahwa kita memenuhi loh aplikan-aplikan yang diminta gitu ya. Jadi emang harus beda Pak. Jadi kalau Bapak punya 3 beasiswa, kita cari nih essay-nya diminta seperti apa, baru kita tulis sesuai dengan ketentuan mereka. Gitu ya Pak ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Salam sehat selalu. Amin. Salam sehat juga Pak. Nah, Ibu Yulisa Angga ini ya, izin bertanya tentang topik proposal studi Bu, tips dan trik dari Ibu, serta adakah suatu aplikasi jenisnya untuk mudah kita mapping topik? Oke. Ini tadi yang kita bahas tentang publish and perish sama force viewer. Jadi ini kalau dibahas memang waktunya butuh lama. Jadi nanti kalau Bapak Ibu setuju, kita bisa adakan satu sesi lagi untuk kita cari database tadi. Bagaimana kita cari database, bagaimana kita bisa memetakan novelty-nya, area riset mana yang sekarang sedang trend, area riset mana yang sudah ditinggalkan. Nah, ini yang kita harus tahu. Jadi dari database yang ada tuh kita pengen tahu ini sebenarnya sekarang tuh trend risetnya apa sih. Kita mau menulis tentang eksperimen tuh sekarang masih banyak diminati nggak sih gitu. Nah ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya untuk Bu Yulisa ini. Nanti kalau Bapak Ibu setuju kita akan bahas tentang penggunaan database publish perish, kemudian kita akan menggunakan post viewer ya. Next meeting insya Allah kita akan bahas itu ya, karena lebih kadang 1 jam 2 jam aja kadang nggak cukup, nanti semuanya bisa untuk memetakan kebaruan riset masing-masing. Gitu ya Bu ya. Oke, lanjut. Siap Bu, ditunggu ya Bu ya. Siap. Oke, dari Bu Aida, referensi untuk proposal penelitian minimal berapa nggih? Karena saya sudah menulis dan masukkan sekitar 20 referensi, akhirnya melebihi batas dari kata. Oke. Sesuai ketentuan tadi sebenarnya tidak ada minimal berapa referensi ya. Jadi intinya referensi yang kita cantumkan itu yang penting-penting saja, yang
istilahnya babonnya lah ya gitu ya. Kalau misalnya kita nulis tentang kuantitatif berarti itu instrumen A diambil dari mana, instrumen B diambil dari mana, itu ya. Jadi emang kalau misalnya kita banyak menggunakan referensi, bahkan ada yang tulisannya 10 halaman, referensinya 10 halaman, bisa seperti itu gitu ya. Otomatis kita harus seleksi referensi mana yang kalau kita hilangkan ini kayaknya nggak bermakna lagi nih, nah berarti kita cantumkan, gitu ya. Jadi harus kita sort dari referensi itu agar ketentuannya tadi 1.500 kata. Begitu ya Mbak Ida, itu kerja keras lagi untuk di proofreading untuk seleksi nih mana yang harus kita hilangkan, mana yang harus kita keep untuk referensinya agar bisa 1.500 kata. Gitu. Terus Bu Yuliza, topik penelitian yang saya ajukan untuk program doktoral berbeda dengan topik tesis saya dahulu, yang mana topik itu untuk rencana doktoral saya adalah penyempurnaan penelitian hasil hibah saya. Oke. Di sini profil Ibu adalah Ibu banyak mendapatkan hibah dengan topik yang sama, dan Ibu tertarik untuk membahas topik yang sudah dibahas di hibah. Nah, itu Ibu bisa sampaikan di research significance di proposal ya, sudah hibah tentang ini, jadi saya ingin mendalami hibah ini sehingga luarannya apa? Apakah luarannya tadi produk, metode pembelajaran gitu ya, alat pembelajaran, apakah jurnal gitu ya, jurnal terindeks Scopus itu juga luaran. Jadi apakah nanti akan ikut untuk hibah lain dan seterusnya, silahkan Ibu. Jadi Ibu fokus nanti brandingnya adalah Ibu interest ini sudah sudah lolos dalam hibah atau topik ini sudah lolos dalam hibah, kemudian tertarik untuk bisa memperdalamnya. Itu malah lebih menjual lagi Bu. Jadi sudah terbukti bahwa topik-topik ini sudah lolos di hibah. Berarti kan topik Ibu menarik dan juga bermanfaat, insya Allah begitu. Itu ya Bu ya. Boleh tinggal nanti narasinya aja di izin Bu. Monggo. Ya, jadi tadi boleh untuk saya jadikan sebagai salah satu topik untuk proposal rencana studi atau ya proposal doktoral saya ya Bu ya. Silahkan. Nah, jadi nanti itu bisa jadi kekuatan ya berarti ya Bu ya. Betul. Ibu nggak perlu menarasikan bahwa topik disertasi itu berbeda dari topik S2, nggak usah dinarasikan gitu Bu. Ibu narasikan bahwa ini adalah pendalaman dari hasil hibah sebelumnya gitu. Berarti nanti ini nggak Bu, dia kan berhubungan dengan ya, apa kita Bu, CV kita. Nah, di dalam CV saya kebetulan saya pernah menghasilkan buku dan juga haki itu dari hasil tesis saya. Nah, sedangkan yang untuk yang hibah-hibah saya itu berbeda topiknya dengan buku atau ya produk-produk yang pernah saya hasilkan gitu Bu. Nah, hanya saya agak bingung baiknya saya ngambil yang mana ya. Kalau misalnya saya tentang kenyamanan ya mungkin saya lebih nyaman tentang yang topik di hibah saya gitu. Tapi kalau misalnya hasil luaran yang banyak itu dari hasil dari yang tesis saya gitu. Jadi saran Ibu baiknya gimana ya Bu ya? Kalau saya sih yang lebih menurut Ibu merasa nyaman dengan hibah karena menurut Ibu itu sudah topik yang terbaru, ya silakan lanjutkan hibah. Jangan terbebani dengan luaran-luaran saya banyak kan yang dari disertasi yang S2 tesisnya. Nah, Ibu kan akan membuat artefak luaran-luaran untuk disertasi Ibu yang nanti kan gitu. Jadi kalau sudah banyak yang S2-nya tesisnya udah dibahas untuk dapat luaran, berarti waktunya Ibu untuk membahas topik yang baru dan nanti akan mendapatkan luaran yang sama banyaknya, sama baiknya, begitu kan ya? Iya, betul. Iya, jadi Ibu nggak usah terbebani dengan kayaknya kalau yang tesis itu luarannya udah banyak, lebih menjual daripada hibah. Hibah juga sama menjualnya dengan itu Ibu, gitu kan? Iya, benar-benar. Ya, jadi lebih keyakinan Ibu aja sih untuk lebih sektor topik tertentu kita yakin kita bisa. Kita yakin saya bisa ngasih argumentasi kalau nanti tanyakan kenapa bahas ini gitu loh. Itu yang kita harus tahu. Iya. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama. Ya, Mbak Aida, surat komitmen kembali ke Indonesia apakah harus dalam bahasa Inggris untuk pilihan PTLN? Tadi bukan surat komitmen ya, essay komitmen kembali ke bahasa Indonesia. Saya ingat waktu itu saya menggunakan bahasa Inggris ya, tapi ada teman yang menggunakan bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu ya. Jadi
in order to be safe boleh dua-duanya sih gitu ya. Tapi sebenarnya sih kalau saya bahasa Inggris nggak pakai bahasa Indonesia juga waktu itu baik-baik saja gitu. Jadi mana saja yang menurutnya lebih nyaman. Oke, tadi kita skip yang bertanya, Pak Rangga silahkan. Sebelum kita ke Mbak Dera. Pak Rangga silahkan. Mohon izin bertanya. Silahkan. Saya kan apply ke waktu itu beberapa beasiswa keluar. Rata-rata mereka proposal risetnya itu minta nggak sampai 5 lembar, bahkan ada yang 3 lembar. Nah, proposal asli saya yang untuk apply ke Indonesia itu jumlahnya sekitar 15-20. Itu saya harus memangkas yang mana? Soalnya saya pernah konsultasi sama dosen saya yang kebetulan juga beliau support dulu dospin saya di waktu tesis, dan penelitian saya ini adalah lanjutan dari tesis saya. Nah, bagaimana cara untuk memangkas yang dari belasan sampai puluhan lembar tadi menjadi 3-5 lembar? Soalnya saya mikir gini, apa yang harus dipangkas sementara kan beasiswa luar atau perguruan tinggi di luar negeri itu kan mereka simpel memang. Nah, kadang-kadang tidak memberikan outline kepada kita, hanya sekian lembar gitu aja. Terus ya pertanyaan saya kedua, untuk LPDP sendiri, misal kita dosen di PTS seperti itu ya, itu pakai skema, saya baca di web LPDP itu nggak ada skema untuk dosen sendiri, jadi targeted 3T sama yang umum ya. Nah, kalau dosen di PTS yang sudah NIDN itu masuknya kemana gitu, terutama yang untuk PTS ya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Pertanyaan kedua, untuk skema dosen itu biasanya masuk targeted Pak. Targeted di dalamnya kalau tahun kemarin sih ada Budi ya. Kalau sekarang saya belum masuk lagi untuk dosen itu masuk yang mana gitu ya. Jadi kalau biasanya sih masuk ke targeted. Yang jelas bukan yang tadi ya, targetnya di situ ada dosennya gitu. Nanti coba dieksplor lagi. Terus untuk cara mangkas gimana sih? Sebenarnya tadi yang kisi-kisi dari LPDP yang latar belakang, kemudian rumusan masalah, ini Bapak bisa pangkas dengan itu Pak. Misalnya tadi kan yang paling banyak itu latar belakang 3 paragraf lah ya. Paragraf yang pertama itu previous research gitu ya. Paragraf kedua yang belum ada gitu ya. Itu masuk ke gap Bapak. Kemudian masuk ke pertanyaan penelitian, kemudian pentingnya gimana, metode. Nah, Bapak bisa ikuti tadi dengan 3 paragraf, masing-masing bagian 1 paragraf itu bisa sampai 3 halaman, 4 halaman bisa, 3 halaman isi, 1 halaman referensi bisa Pak. Jadi ikut ada teman yang lolos LPDP luar negeri dan dia untuk korespondensi dengan profesor luar negeri itu menggunakan proposal penelitian yang sama dengan yang dia submit ke LPDP dan itu lolos gitu ya. Jadi emang kalau kita mau meringkas itu kita bisa gunakan tadi ya sesuai dengan yang diminta LPDP gitu ya. Jadi kalau tadi saya ulangi lagi di sini ada judul penelitian, oke. Terus latar belakangnya 3 paragraf, urusan masalah 1 paragraf aja, tujuan 1, rasional 1, metode desain ada 2 atau 3 paragraf ya, signifikansi 1 paragraf, kesimpulan saran 1 paragraf. Jadi Pak gitu ya. Jadi kita ikutin aja ini gitu ya. Biasanya Bapak yang pangkas itu banyak itu di daftar teori ya Pak ya. Nah, kebetulan kemarin saya pangkasnya di latar belakang ya. Data-data awal itu saya pangkasi jadi kan misal ada data yang berupa tabel ya di awal untuk data awal, bukan untuk data pendukung yang penelitian ya. Itu saya pangkas menjadi kalimat aja. Terus yang teori kan saya pakai grand teori sampai yang teori spesifik itu ada 3. Udah saya pangkas semua sebetulnya, tapi masih terlalu lebih dari iya masih panjang gitu. Berarti nanti latar belakangnya Pak, Bapak latar belakangnya kadang ada masih latar belakangnya 1 paragraf aja Pak gitu ya. Latar belakang 1 paragraf, teori 1 paragraf gitu kan. Kemudian nanti pertanyaan rumusan masalah 1 paragraf. Jadi
kadang emang untuk meringkas gitu ya, itu emang lebih lama dinulis karena kita merasa berat nih, semuanya merasa penting gitu ya. Jadi kita harus quiz gitu ya. Jadi yang ada di situ tuh intisarinya saja. Emang perlu proses sih Pak gitu ya. Jadi ya latar belakang bisa 1 paragraf, terus kemudian teorinya 2 paragraf, terus masalah jadi satu aja Pak. Jadi Bapak batasi untuk data-data statistik yang kira-kira oh ini kayaknya penunjang nih boleh agak di drop gitu ya. Ya, good luck ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, oke. Sambil mohon maaf daftar attendance-nya ya diisi Bapak Ibu ya. Oke. Silakan ada masukan dari Bu Fani ya. Oh ya, dosen bisa masuk ke targeted, reguler, atau beasiswa PTA untuk doktoral. Dosen ber-NID yang bisa memilih di antara itu. Oke, jadi bisa targeted, reguler, atau PTA untuk doktoral ya. Ini untuk menjawab masukan tadi pertanyaan dosen masuk yang mana? Berarti ada 3 area ya. Ada 3 area. Oke, jadi memang kalau proposal studi itu memang banyak sekali yang harus kita persiapkan, yang harus kita kerjakan gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti izin share sebentar sebelum nanti kita masuk ke sesi selanjutnya nanti ya. Jadi ada jadwal nggak selain ini Bapak Ibu? Saya pengen nunjukin tentang publish peris. Belum ada Bu. Iya, takutnya nanti kalau saya extend ini lebih dari 7 menit ada jadwal selanjutnya. Silakan Bu. Ya. Baik. Tidak ada, silahkan Bu. Makasih Bu Ratu. Oke. Jadi tadi salah satu aplikasi mencari database daripada selain pergi ke website jurnal-jurnal terindeks tadi, kita bisa menggunakan Publish and Peris ya. Itu ada di Harsing ya. Harsing.com, Ibu ke harsing.com, kemudian nanti unduh apakah menggunakan Windows atau Mac. Nah, nanti hasilnya ketika sudah diinstal seperti ini. Ya, jadi ini database-nya dia akan mencari gitu ya judul artikel yang sesuai dengan keywords kita. Apakah dari Crossword, Google Scholar, kemudian ada profile. Misalnya kita kepo nih profile satu nih gitu ya, misalnya Willy Renandia. Nah, saya ketikkan tuh Willy Renandia, maka semua artikel dari beliau ada di situ. Oke, kemudian ada Scopus di sini, Web of Science dan seterusnya. Nah, misalnya saya akan cari database Scopus. Untuk Scopus ini kita harus minta API key dari Scopusnya. Nanti kita bisa demonstrasikan. Nah, misalnya nih ada outdoors gitu ya. Kemudian ada affiliations, kemudian ada publication name, ada title words, ada keywords gitu ya. Saya akan mencari dari keywords-nya saja ya. Misalnya ini riset saya tentang was that. Oke, saya nggak akan batasi tahunnya dari mana karena saya pengen tahu nih ini pertama kali munculnya kapan, terus sampai sekarang gitu ya. Saya pengen tahu database dari pertama kali diteliti sampai sekarang. Ini metode yang POP ya Bu ya? Iya, publish authority POP. Ya pasti Ibu udah punya database banyak dari ini. Aduh, kenapa nih? Habis ya? Kok off? Bentar. Bisa dilihat Ibu? Bisa Bapak? Bu. Ya. Jadi di sini hasilnya adalah, nah di sini dari paling dulu itu 1993. Itu pertama kali diteliti gitu ya. Kemudian sini citasinya paling tinggi sekian, per tahunnya sekian, citasinya ada. Nah, dari sini hasilnya yang muncul adalah jumlah papernya 114. Berarti nanti saya harus baca 114 paper ini sesuai dengan keyword saya. Ada jumlah citasinya sekian. Tahunnya ini adalah citasi per tahun 49. Kemudian indeksnya sekian. Ini database yang ada. Nah, ini Bapak Ibu bisa copy sebagai database Ibu. Nah, ini hanya metadatanya saja. Kalau pengen full papernya, otomatis harus di search ke DOI-nya. Jadi saya akan save gitu ya,
save-nya di sini bisa save ke RIS ya. Jadi kalau RIS itu nanti bisa di save di Mendeley. Jadi database-nya sudah atau metadatanya sudah masuk ke Mendeley, tapi ingat kalau Mendeley juga harus dicek, harus dilengkapi gitu ya. Atau bisa juga dicek di APA. Nah, kalau saya save di APA gitu ya. Misalnya saya tulis di desktop ya, di sini ada WASDAQ. Maka kalau saya cari mana ya? Maaf. Jadi tadi kalau kita mau save ke Mendeley, kita save ke formatnya RIS, tapi kalau kita save-nya ke Words gitu ya, kita bisa menggunakan yang APA ya. Nah, saya coba buka tadi yang formatnya yang APA, hasilnya akan seperti apa. Nah, saya akan share tadi kalau kita save ke APA, dia hasilnya akan seperti ini. Ya, dia sudah penulisannya seperti APA dari paling awal tadi 1993 sampai 2021 gitu ya. Ini database kita yang harus kita baca untuk bisa tahu nih, oh ini bahas ini kuanti, ini kuali, apakah dari metodologinya, apakah dari objeknya dan seterusnya. Ini sampai selesai ada di sini. Nah, bagaimana nanti kalau kita ingin mencari full artikelnya, kalau ini artikel open access maka bisa diunduh gitu ya. Tapi kalau misalnya dia artikel yang berbayar, maka Bapak Ibu tinggal copy DOI-nya di sini, DOI gitu ya. Kemudian di paste di Sci-Hub ya. Udah familiar dengan Sci-Hub ya. Nah, tinggal copy paste di Sci-Hub, Ibu bisa mendapatkan artikelnya. Dari sini baru nanti kita punya database untuk bahan dari drafting kita. Ya, begitu. Jadi nanti kalau kita ingin tahu nih dari database tadi, kita analisis nih yang terbaru tuh bahas tentang apa. Nah, kita masuk ke post viewer untuk analisis bibliometrik begitu. Jadi banyak step-step sebelum kita menulis topik ini gitu. Kalau Bapak yakin wah ini topiknya, Bapak Ibu yakin topiknya sudah ini, maka kita akan support dengan database yang mencukupi. Oke, begitu sementara. Jadi insya Allah nanti sesi kedua, sesi kita yang kedua kita akan bahas tentang proposal studi Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada draft yang kita bisa bahas bareng-bareng. Jadi kita diskusikan bareng-bareng untuk perbaikan ke depannya. Gitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesaikan? Cukup ya? Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini sedikit menambah semangat Bapak Ibu menyelesaikan draftnya bagi yang belum selesai. Kalau yang sudah selesai, bagaimana sudah selesai ya Ibu tinggal cek-cek lagi. Oke, PowerPoint-nya insya Allah nanti di-share di Telegram, jadi Ibu bisa ini pelajari juga. Jadi cukup Bapak Ibu, jadi semoga bermanfaat sharing kita hari ini, tetap semangat, tetap sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurti. Sama. Tadi yang ingin download untuk ini Publish Paris ada di harsing.com ya Bu, Bapak Ibu. Nah, silahkan bagi yang ini. Oke, stop recording.